Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita atau pelajaran kita, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira Al-Bardisbah Al-Bukhari rahimahullah. Dan alhamdulillah kita memasuki hadis 273. Dan insyaallah pada hari ini kita akan membahas dua hadis saja dari bab yang sama pada bab yang kemarin, yaitu bab husnul khuluq. Bab husnul khuluq. Kita masuk ke hadis 274. Dan ini adalah hadis yang luar biasa, di mana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan sebagian dari kebaikan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam yang rasa-rasanya itu berat dilakukan oleh kita semua. Insya Allah berat dilakukan oleh kita semua. Coba kita baca hadisnya, hadis nomor 274. Tafadhol. Assalamualaikum. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li asatizatina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Amin. Qala mu'allif rahimahullah, haddatsana Isma'il qala haddatsana Malik an Ibn Shihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman fa idza kana ithman kana ab'ada an-nasi minhu wa ma in taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah ta'ala fa yantakimu Allah azza wa jalla biha. Al-muallif mengatakan haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail. Qal, dia berkata, haddatsani Malik, telah menceritakan kepada kami Malik. Ani bin Syihab an Urwah. Urwah siapa ini? Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair, keponakan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa keponakan? Karena Urwah anak daripada Asma binti Abu Bakar yang menikah dengan Zubair Al-Awwam, melahirkan beberapa anak dan semuanya menjadi ulama. Di antaranya adalah Urwah bin Zubair, yang kalau kita baca biografinya itu disebutkan bahwa Urwah merupakan salah satu dari fuqaha us-sab'ah atau 7 ahli fikih Madinah yang terkenal. Dan Urwah bin Zubair termasuk di antara ulama atau sahabat atau mungkin tabi'innya yang paling paham tentang hadisnya Nabi, tentang hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu dia punya 4 murid
punya banyak murid. Dari semua murid yang banyak itu ada 4 orang saja yang paling paham tentang hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya adalah Urwa bin Zubair ini. Makanya setelah Urwa pasti Aisyah radhiyallahu anha, karena Urwa banyak mengambil hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Annaha qalat, bahwasanya Aisyah berkata, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amroini, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan di antara 2 perkara. Jadi Nabi SAW itu kalau diberi pilihan dengan 2 pilihan, illa ikhtara aisarahuma, melainkan beliau akan memilih pilihan yang paling mudah. Nah, ini termasuk di antara sifatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau ada beberapa pilihan, maka beliau selalu memilih pilihan yang paling mudah. Apa contohnya, Pak? Ya, misalkan safar diberi pilihan antara qasar sama jamak, milihnya mana? Qasar. Atau diberi pilihan antara qasar atau sholat tepat waktu, milihnya mana? Qasar, yang paling mudah. Meskipun nanti di sana ada pembahasan fikih, di mana di situ nanti akan ada pendapat yang memberi syarat bahwasannya qasar itu akan berlaku apabila safarnya itu masyaqqah atau berat. Nah, kalau safarnya enggak berat, maka sebaiknya tidak qasar. Nah, ada penjelasan yang seperti itu. Tapi kalau kita mengikuti hadis ini, di mana Nabi ada 2 pilihan, maka beliau pilih yang paling mudah, maka yang paling mudah adalah qasar. Demikian juga misalkan lagi safar diberi pilihan antara berbuka atau puasa, maka jawabannya apa yang paling mudah? Berbuka. Ya, jawabannya apa? Berbuka. Karena itu yang paling mudah. Nah, kalau diberi pilihan lagi antara istri 2 atau istri 1, jawabannya mana yang paling mudah? Oh, istri 1, karena yang paling mudah. Kalau istri 2 susah. Nah, itu kalau kita masuk ke hadis ini. Sayangnya saya membuka banyak referensi, tidak ada yang menunjukkan contoh daripada hadis ini, sehingga mau nggak mau kita mencari contoh sendiri. Tapi intinya, apabila kita dihadapkan beberapa pilihan, maka di antara yang dipraktekkan oleh Nabi itu adalah mengambil pilihan yang paling mudah. Cuman pertanyaannya adalah, apakah hal ini wajib? Artinya kalau kita nggak milih yang paling mudah, apakah nggak boleh? Nah, jawabannya adalah tidak wajib, karena bukan sebuah perintah, hanya menunjukkan pribadinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau jibillah, kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada 2 pilihan, beliau akan memilih yang paling mudah. Meskipun nanti di sana pada prakteknya akan ada pertimbangan sehingga tidak selalu yang paling mudah yang kita pilih. Malam yakun itsman. Ini syaratnya jamaah, selama 2 pilihan itu tidak mengandung dosa. Berarti ini dalam masalah yang sifatnya mubah. Kalau dalam masalah yang sifatnya mubah, maka dipilih yang paling mudah. Mungkin dalam hal dunia kita bisa beri contoh seperti ini. Kalau misalkan kita ditraktir oleh orang, kemudian disuruh milih makanan, kita pilih yang paling mahal atau yang paling murah? Apa jawabannya? Yang paling murah, jangan yang paling mahal. Kalau kita pilih yang paling mahal, berarti kita memanfaatkan momen, mumpung ditraktir, yang sing larang sekalian. Nah, kita pilih yang paling mudah, memudahkan buat dia. Maka kita pilih yang paling murah. Apa minumnya? Alpukat ini air putih atau teh hangat atau sama kayak panjenengan. Kita pilih yang paling mudah buat dia.
Malam yakun ithman, selama pilihan tersebut tidak mengandung dosa. Fa idza kana ithman, maka apabila pilihan tersebut itu mengandung sebuah dosa, kana abadan nasi minhu, maka beliau adalah orang yang paling menjauhi dosa tersebut. Artinya kalau diberi pilihan dan pilihan itu mengandung dosa, maka beliau tidak memilih yang paling mudah, karena beliau adalah orang yang paling menjauhi dosa. Maka beliau akan memilih pilihan yang paling berat. Bisa dipahami sampai di sini nggih? Maka beliau akan memilih pilihan yang paling berat agar tidak terjatuh di dalam dosa tersebut. Ya. Nah, ini yang paling saya ingin sampaikan kepada antum semuanya. Wa ma intaqama Rasulullah SAW min nafsi. Rasulullah SAW itu tidak pernah menghukum orang kalau yang disakiti diri beliau. Saya ulangi lagi. Rasulullah SAW tidak pernah menghukum seseorang kalau orang tersebut menyakiti diri beliau. Jadi kalau yang disakiti dirinya, diri Nabi alaihissalam, maka Rasul tidak pernah menghukum orang tersebut dan tidak pernah membalas orang tersebut. Tapi sama Nabi diapakan? Dimaafkan orang tersebut. Bahkan nggak cuma dimaafkan, sudah pernah kita bahas di bab sebelumnya, wal ya'fu wal yasfahu, melakukan al-afu dan melakukan apa? As-safhu. Bahkan Rasul Allah Azza wa Jalla mengatakan fasfahis safhal jamil, maafkanlah dia dengan permaafan yang sangat baik, yang sangat indah. Sudah kita jelaskan apa bedanya al-afu dengan as-safhu. Kalau al-afu saja itu kita maafin, tapi kita masih ingat kesalahannya. Tapi kalau as-safhu itu kata para ulama bukan hanya memaafkan, tapi dia juga melupakan kesalahan tersebut. Artinya dia lupa kalau si fulan telah bersalah ini, telah melakukan ini, dia lupa. Itu ya sifatnya Nabi alaihissalam. Kalau yang disakiti pribadinya Rasul gak pernah balas, gak pernah kasih hukuman, dimaafin sama Rasul. Apa contohnya Pak? Peristiwa Fathu Mekah. Ketika penaklukan kota Mekah, Nabi kumpulkan semua orang-orang Mekah yang kafir-kafir itu, dan Rasul mengatakan apa kepada mereka? Rasul tanya, apa pendapat kalian tentang diriku? Mereka mengatakan apa? Anta ibnu karim wa ibnu akhin karim. Engkau adalah anta akhul karim wa ibnu akhil karim. Engkau adalah saudara kami yang mulia dan anak dari saudara kami yang mulia, yaitu Abdullah. Terus apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Maka mereka kompak menjawab, illa khairan, tidaklah engkau melakukan sesuatu pada kami kecuali yang baik. Apa kata Rasul SAW? Idhabu antumut tulaqa, pergilah kalian semua merdeka. Enggak ada satupun dari penduduk Mekah yang dihukum oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita tahu bagaimana siksaan penduduk Mekah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah Rasul jalan di atas satu jalan, melainkan di situ pasti ada duri-durinya. Tujuannya adalah Rasul menginjak duri tersebut. Tidaklah Rasul SAW sholat depan Ka'bah, melainkan beliau diberi dalamannya unta, jeroannya unta di punggung Nabi SAW. Berat sekali siksaan penduduk Mekah. Bahkan mereka sempat bersepakat untuk membunuh Nabi SAW ketika Nabi hendak hijrah, di mana pada waktu itu di sebuah rumah tempat rapatnya orang Quraisy itu apa namanya? Rumah tempat rapatnya orang Quraisy, saya lupa itu. Mereka rapat di situ dan mereka memutuskan bahwa setiap suku harus memberikan satu orang pemuda
Maka terkumpullah 40 orang pemuda untuk mengincar rumahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tujuannya apa? Untuk membunuh Nabi atau menangkap Nabi alaihi salatu wassalam agar Nabi SAW tidak hijrah ke Madinah. Namun Allah berkehendak lain. Allah memberikan mukjizat kepada Rasul SAW di mana beliau tidak bisa dilihat oleh 40 orang pemuda tersebut. Karena di situ adalah sayembara. Barang siapa yang berhasil membunuh Muhammad, maka dia mendapatkan hadiah 100 ekor kuda. Maka Nabi SAW keluar rumah pada malam hari dalam keadaan rumahnya terkepung oleh 40 pemuda tersebut. Ketika beliau keluar rumah, maka tidak ada satupun orang yang melihat Nabi SAW. Dan itu termasuk di antara mukjizat Ar-Rasul SAW. Tapi beliau tidak pernah menghukum satu orang pun yang menyakiti diri beliau. Nah, pertanyaannya, kita bisa enggak ini? Ingat para jamaah, orang yang menyakiti kita, kita boleh balas enggak? Boleh. Tapi ingat, balasan kita itu nanti akan ditimbang. Mungkin antum lupa pembahasan masalah budak, tentang seorang sahabat yang datang kepada Rasul SAW ngadu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, indi malakin, aku punya banyak budak, wa yakhununani wa ya'sunani wa yukadzibunani. Tapi budak-budakku ini, mereka mengkhianatiku, mereka bermaksiat di belakangku, bahkan mereka mendustaiku. Wa ashtamuhum wa ukadzibuhum wa ashtamuhum wa aqribuhum, maka aku cela mereka dan aku pukuli mereka. Fa kaifa anna minhum, dia tanya kepada Rasul, bagaimana nanti statusku di akhirat dengan budak-budak ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, yuhsabu ma khanuka wa kaddabuka wa ya'suka. Apa pengkhianatan mereka, kemaksiatan mereka, dan pendustaan mereka, dan juga pukulanmu kepada mereka, dan oloanmu kepada mereka akan dihisap semuanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Fa in kana, apa yang dikata Rasulullah? Fa in kana iqabuka iyyahum, fa in kana iqabuka iyyahum, apabila hukumanmu kepada mereka itu sama dengan dosa yang mereka lakukan, kana kafafan la laka wala alaika, maka impas, engkau tidak mendapatkan pahala dan engkau juga enggak disiksa. Fa in kana iqabuka iyyahum duna dunubihim kana fadlan laka, tapi kalau hukumanmu terhadap mereka lebih ringan dari dosa yang mereka lakukan terhadapmu, maka engkau akan mendapatkan pahala nanti di akhirat. Ditambah lagi sama Allah pahalanya karena kurang ketika ditimbang. Tapi wa in kana iqabuka fawqa dunubihim uktus sahbihi, tapi kalau ternyata balasanmu terhadap kedoliman mereka itu ternyata lebih berat dibanding dosanya mereka, maka engkau akan dikisos. Kemudian Rasul mengucapkan ayat, wa nad'u mawazinal qista yaumal qiyamah fala tutlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Pada hari di mana kami meletakkan timbangan dengan seadil-adilnya, dan tidak ada satu jiwa pun pada hari itu yang didolimi, bahkan kebaikan sekecil biji sawi, sekecil apapun, atau keburukan sekecil apapun, ataina biha, kami pasti akan datangkan, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah bagi kami pada hari itu yang akan menghisap kalian. Maka apa yang terjadi pada orang ini? Dia nangis, fatanaha wa baka, dia nangis dan dia gelisah. Kenapa kok dia nangis? Karena dia khawatir pukulan dia kepada budak itu kalau ditimbang, khawatir ternyata lebih berat.
Padahal secara dalil boleh nggak dia balas budaknya? Boleh, karena dia didolimin. Tapi ternyata Allah itu adil, tetap akan ditimbang balasan tersebut. Kalau ternyata sama, impas. Kalau ternyata lebih ringan, kau dapat transferan pahala. Tapi kalau ternyata yang engkau balas itu lebih berat, misalkan budakmu itu nyentelik kamu, tapi kamu ngantem, lebih berat kan berarti, maka engkau akan dikisos. Apa yang terjadi? Karena saking takutnya sahabat ini, dia memerdekakan budaknya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku jadikan engkau sebagai saksi, aku merdekakan budakku semuanya. Karena khawatir tadi itu. Nah, Rasul SAW ternyata lebih baik daripada itu. Beliau tidak menghukum atau menyiksa satupun orang yang bersalah kepada beliau. Illa an nuntahaka hurmatillah ta'ala, kecuali apabila pelanggaran itu terkait kehormatan Allah. Kalau pelanggaran itu terkait haknya Rasul nggak apa-apa, Rasul maafin. Tapi kalau pelanggaran itu terkait haknya Allah Azza wa Jal, fayantaqima lillahi Azza wa Jalla biha, maka Rasul akan menghukum langsung orang itu karena Allah Azza wa Jal. Artinya Rasul menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kesalahan itu dilakukan karena pelanggaran terhadap haknya Allah Azza wa Jal, maka Rasul nggak maafkan. Dan contoh seperti ini sangat banyak. Pada pertemuan yang lalu saya berikan contoh seperti ini, di mana Rasul SAW langsung menegur orang yang makan pakai tangan kiri, ya kan? Dalam hadis dikatakan, di mana waktu itu kana rajulun ya'kulu bishimali, ada seseorang yang makan pakai tangan kiri. Faqala lahu Rasulullah SAW. Lalu Nabi melihat itu, apa yang Nabi lakukan? Didiamin? Dimaafin? Tidak, langsung ditegur oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan apa? Qul biyaminik. Nah, ini kayak Dimas, Masya Allah, langsung ditegur sama Rasul, enggak dibiarin. Rasul mengatakan apa? Qul biyaminik, makanlah engkau pakai tangan kanan. Orang ini mengatakan apa? La astati, aku tidak bisa makan pakai tangan kanan. Berarti dia menolak perintah Rasul SAW. Maka Rasul mengatakan, ma yamna'uka illal kibr, tidak ada yang menghalangimu makan pakai tangan kanan kecuali kesombongan. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama. Mereka mengatakan bahwasannya Nabi SAW itu selalu menasihati orang saat itu juga, terkadang saat itu juga. Bahkan dalam masalah makan, beliau tidak pernah membiarkan hal tersebut. Jadi panjenengan jangan kaget kalau tiba-tiba ada SD push up, itu karena ketahuan langsung sama saya. Jadi push up langsung di tempat, push up 10, push up 20 gitu. Dan mereka suka push up, Masya Allah. Dihukum push up malah suka. Nah ini langsung dinasihati oleh Nabi SAW. Kalau pelanggarannya berkaitan haknya Allah, Nabi nggak biarkan. Saat itu juga Nabi lihat, saat itu juga Nabi nasihatin. Meskipun ada keadaan lain di mana Nabi panggil, tapi ada juga keadaan lain di mana Nabi langsung kasih nasihat. Jadi panjenengan kalau memang melihat sesuatu yang salah terkait pelanggaran haknya Allah, pelanggaran syariat, dan panjenengan mampu untuk mengubah, langsung kasih nasihat. Jangan ditoleransi, mentoleransi kelas kesalahan, mentoleransi pelanggaran haknya Allah Azza wa Jal. Ini bukan termasuk manhajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun nanti amar ma'ruf nahi munkar itu memiliki kaidah-kaidah. Membiarkan kesalahan bukan berarti mentoleransinya, paham nggih? Membiarkan kesalahan bisa jadi kita mencari waktu yang tepat untuk memberi nasihat, tapi secara asal kesalahan yang terlihat itu langsung diberi nasihat sebagaimana dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Faedah daripada hadis ini, (274) ya. Naam, tafadhal. Fiqhul hadis, al-Islamu dinun madaruhu ala al-yusri wa raf'il haraj. Thaniyan istihbabul akhdhi bil aisari wal arfaqi ma lam yakun haraman wa huwa manhajun nabawi sawiyu fi kafatil umuri ad-dunyawiyah wa diniyah wa dunyawiyah. Naam, barakallahu fiik. Yang pertama, al-Islamu dinun madaruhu al-yusra wal raf'il haraj. Islam itu adalah agama yang memerintahkan kepada kemudahan dan mengangkat kesulitan. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang puasa, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Yang membuat sulit siapa? Kita sendiri. Kita sendiri yang bikin sulit. Islam itu mudah. Islam itu mudah. Kalau orang beragama sesuai sunnah Nabi SAW, mudah dia, nggak ribet. Ketika orang meninggal didoakan, dimakamkan, selesai. Tapi ketika dia menyelesaikan sunnah, ketika orang meninggal, dia harus utang sini sana untuk mengadakan apa? 40 hari, nanti utang lagi untuk mengadakan 100 hari, utang lagi untuk mengadakan 1000 hari. Berat. Yang mungkin berat siapa? Kita. Makanya Rasul SAW mengatakan al-Islamu dinun yusrun. Islam itu agama yang mudah. Tidak ada orang yang membuat sulit illa ghalabahu, melainkan orang itu pasti akan dikalahkan. Tidak bisa. Semua yang ada dalam Islam, kok kita perhatikan, adalah sesuatu yang sangat mudah sekali. Semuanya ada tahapan-tahapan kemudahannya. Tidak menemukan makanan halal, adanya ini, ya ini yang dimakan. Tidak bisa sholat, bisanya seperti ini, ya seperti ini, silakan dilakukan. Islam ini agama yang sangat mudah, tidak membutuhkan sesuatu yang sulit. Cuman hanya saja ada beberapa keadaan yang untuk meraih kemudahan itu membutuhkan perjuangan. Misalkan orang pengen baca Quran, dia nggak bisa baca Quran, maka dia harus berjuang belajar baca Quran. Ini susah apa sulit? Susah, nggak mudah. Tapi secara hukum, semua hukum dalam Islam itu adalah mudah dan selalu memberi rukhsah. Baik. Yang kedua, istihbab, dianjurkan al-akhdi bil aisar, untuk mengambil pilihan yang gampang, wal arfaq, dan pilihan yang lembut, yang mudah, malam yakun haraman, selama bukan termasuk perkara yang haram. Wa huwal manhajun nabawi sawi fi kafatil umurid diniyah wa dunyawiyah. Dan ini termasuk metode atau manhajnya Nabi yang lurus sallallahu alaihi wasallam pada semua perkara dunia dan akhirat. Dipilih yang mudah. Baik, yang nomor 3, al-hasu 'alal 'afwi wal hulmi wal ilmi wal ihtimali al-'ala wal intisari li dinillah ta'ala. Masya Allah. Al-hasu, motivasi, al-afwi wal hilmi, untuk memaafkan, dan wal hilmi, berlemah lembut atau bersikap bijak, waqtimalil ada, dan menghilangkan gangguan, menghilangkan kesulitan, wal intisar lidinillahi ta'ala, dan menolong agama Allah Azza wa Jalla. Nah, kembali ke hadis tadi, kenapa kok Nabi SAW tidak mentoleransi orang kalau dia melanggar kehormatan atau kemuliaan Allah Azza wa Jalla? Jawabannya ini, intisar lidinillah, untuk menolong agama Allah. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, ya alladzina amanu kunu
ansarallah. Wahai orang beriman, jadilah engkau penolong-penolong Allah. Dalam surat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan, in tansurullah hayansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan meneguhkan langkah-langkahmu atau meneguhkan kedudukanmu. Jadi kalau yang dicela itu adalah dirinya sendiri, Nabi maafkan. Sifat seperti ini ada pada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ketika murid-murid beliau bertanya kepada beliau, mengatakan kepada beliau, Syekh Al-Albani, wahai Syekh, sesungguhnya orang-orang telah membicarakan kejelekan kamu, telah orang-orang tidak menyukai dirimu. Maka Syekh Al-Albani mengatakan mereka tidak menyukai pribadi Al-Albani atau tidak menyukai apa yang dibawa oleh Al-Albani. Kalau mereka tidak menyukai pribadi Al-Albani, maka siapalah Al-Albani. Tapi kalau mereka tidak menyukai apa yang dibawa oleh Al-Albani, maka yang dibawa oleh Al-Albani ini adalah as-sunnah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh orang orang boleh membenci sosoknya, tapi orang enggak boleh membenci apa yang dia bawa kalau memang yang dia bawa adalah suatu kebenaran. Bisa dipahami nggih? Kalau yang dia bawa suatu kebenaran jangan dibenci. Sosoknya boleh dibenci, mungkin dia punya sifat sesuatu yang kita nggak suka, silakan dibenci. Tapi ketika dia ke kita membawa kebenaran, kita nggak boleh benci apa yang dia bawa. Jangan sampai gara-gara sosoknya itu kita benci juga apa yang dia bawa. Naudzubillah. Kita harus bersifat adil. Bahkan kalau memang orang kafir yang benar, kita benci orang kafir. Tapi ketika orang kafirnya benar, ya kita tidak boleh benci apa yang dia bawa. Kita benci kafirnya, tapi kita nggak boleh benci dengan apa yang dia bawa. Intisar lidinillah. Kemudian yang keempat, nah ini masya Allah, taib. Kemudian yustahabu lil ulama'i wal du'ati wal qudati an yatahalu bihadil akhlaqil karimati. Dianjurkan yustahabu lil ulama wad du'a wal qudha, dianjurkan bagi orang alim, guru, wad du'a dan para dai, wal qudha para hakim, bahkan kaum muslimin seluruhnya, an yatahallu bihadil akhlaq, untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia ini. Apa tadi? Bahwa Nabi tidak pernah menghukum orang yang bersalah kepada beliau alaihissalatu wassalam. Makanya di awal saya mengatakan ini sesuatu yang sangat berat. Perlu latihan. Masih ingat kisahnya Abu Bakar As-Siddiq ketika salah seorang dari saudaranya merupakan orang yang ikut andil dalam tersebarnya hadisul ifki. Hadisul ifki adalah hadis tentang fitnah terhadap ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang difitnah melakukan perbuatan apa? Serong atau selingkuh. Dan ternyata di antara pelaku-pelakunya itu adalah orang yang diberi nafkah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Siapa namanya? Masih ingat? Sofwan itu kalau nggak salah yang dituduh itu. Bukan. Siapa? Mishta bin Utsatha. Mishta bin Utsatha. Ini adalah saudaranya Abu Bakar yang diberi nafkah oleh Abu Bakar, dihidupin oleh Abu Bakar. Ternyata ketika terjadi peristiwa fitnah kepada ibunda Aisyah ini, maka Abu Bakar memutuskan untuk menghentikan nafkahnya karena merasa dikhianati kan. Kok kamu malah memfitnah anakku sendiri gitu loh, padahal kamu saya biayain, kok malah memfitnah anakku sendiri. Nah itu kalau kita jadi Abu Bakar gimana Pak? Ditusuk dari belakang, udah dibaikin, diperhatiin, ternyata dari belakang apa? Nosok kan gitu. Maka Abu Bakar namanya manusia, diputuskan nafkahnya. Tapi Abu Bakar bukan kita. Abu Bakar bukan kita. Turun ayat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbullaha apa ini? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah dia memberi maaf dan melupakan kesalahan.
tidakkah kalian suka kalau Allah mengampuni kalian? Maksudnya apa? Kalau kita ingin diampuni oleh Allah, kita harus mengampuni orang lain. Ini ayat turun dalam surat An-Nur tentang Abu Bakar As-Siddiq yang memutuskan nafkah. Allah suruh apa? Allah suruh wal ya'fu, maafkan, wasafhu, lupakan kesalahannya. Tidakkah engkau mau, tidakkah engkau suka kalau Allah mengampuni dirimu? Maka Abu Bakar As-Siddiq memaafkan orang tersebut, melanjutkan nafkahnya dan melupakan kesalahan orang tersebut. Berarti Abu Bakar telah mewarisi sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Abu Bakar memutuskan nafkah, boleh apa enggak itu? Boleh. Tapi ternyata Allah mengajari bagaimana cara menjadi orang mulia. Karena Abu Bakar orang mulia, maka Allah mengajari begini seharusnya orang yang mulia. Wal ya'fu wal yasfahu, dikasih iming-iming. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, hendaklah engkau memberi maaf, melupakan kesalahan. Dan apakah engkau tidak suka kalau Allah mengampuni dirimu? Maksudnya kamu juga banyak kesalahan kepada Allah Azza wa Jal. Kalau kamu ingin Allah mengampuni, ampuni dia. Bahkan kesalahanmu kepada Allah itu tidak sebanding dengan kesalahan dia kepadamu. Nah, makanya Abu Bakar langsung, ya Allah, kalau begitu aku lanjutkan nafkahnya. Nah, ini sifat di antara sifat-sifat orang mulia. Nam, wallahu taala alam bisawab. Sepertinya cuma satu hadis. Kita lanjut ke hadis 275 besok. Dan hadis 275 juga hadis yang bagus sekali, masih tentang akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, barangkali di hadis ini ada yang bertanya. Nah, di sini dikatakan di kitab saya ini dikatakan tentang faedah hadis yang kita jelaskan. Kata Syekh di sini, tarkul hukmi lin nafsi, meninggalkan hukuman untuk dirinya sendiri. Wa in kanal hakim mutamakkinan min dalik, meskipun hakim itu mampu untuk menghukum orang tersebut, tapi fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi fi syai'in nila min hukatun. Tapi Nabi SAW tidak pernah sedikit pun memberikan hukuman apabila pelanggarannya terkait dengan pribadi beliau. Wa kana mutamakkinan min akhdi haqqihi, padahal beliau mampu untuk menghukum orang tersebut atau mampu untuk mengambil haknya. Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'fu wa yasfahu. Ini dua hal yang harus diingat, Pak. Ya'fu dan yasfa, atau al-afwu dan as-safhu. Apa? Al-afwu dan as-safhu. Nah, as-safhu ini derajatnya lebih tinggi dibanding al-afwu. Orang mungkin al-afwu, tapi tidak semua orang menjadi as-safhu. Paham ya? Maka as-safhu ini paling tinggi derajatnya. Gitu. Orang mungkin memaafkan, tapi nggak akan pernah bisa melupakan kesalahan, akan diingat-ingat terus. Sehingga kalau orang tersebut melakukan kesalahan lagi, yang dulu-dulu muncul semua, oh iya dulu kamu juga ini, langsung totalan. Persis seperti apa, Pak? Sifatnya perempuan. Sifatnya perempuan, fitrahnya perempuan itu kalau suaminya melakukan kesalahan dimaafkan, tapi masih diingat. Nanti kalau ngelakuin kesalahan lagi, yang dulu dikeluarin semua, tes, berarti nggak jadi dimaafkan, dibalikin semua. Persis seperti itu. Nah, kita belajar tidak hanya menjadi al-afwu, tapi juga menjadi as-safhu. Nah, yang masalah pada diri kita adalah al-afwu saja susah, gitu loh. Al-afwu saja susah, apalagi menjadi as-safhu. Nah, tapi Allah kasih motivasi kan ke kita. Kalau kau ingin Allah ampuni kamu, kau ampuni dia.
Gitu. Tapi kalau kita nggak ampuni boleh apa enggak? Boleh. Tapi tetap ingat, itu juga akan dihisab, ditimbang. Berat mana nanti? Berat kesalahan dia atau berat kesalahanmu nanti? Akan ditimbang dan tetap diadili oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.